Yesus Juru Selamat kami. Buku halaman 36, lagu nomor 2. Yesus Juru Selamat kami, atas maut kau menang. Perhatikanlah umatmu yang mengikut wafatmu. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umatmu. Yesus, Engkau sang penghibur bagi orang yang sedih. Lipurlah hati umatmu dan teguhkan imannya. Ya Yesus, dengarkanlah seruan umatmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama Dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini sebagai orang yang mencintai Ibu Agnes Yeti Kiroyan yang dipanggil oleh Tuhan. Kita bersatu hati bersama dengan keluarga untuk mendoakan beliau untuk keselamatannya. Tentu kita sekalian dan secara istimewa keluarga besar yang ditinggalkannya, tidak ada hal lain yang lebih berharga yang pantas diberikan kepada Ibu Yeti menuju peristirahatan yang terakhir selain doa-doa kita. Maka Pranekaristi kita rayakan bersama untuk keselamatan beliau sebagai bekal menuju kepada Bapa. Tetapi juga untuk kita sekalian sebagai saudara-saudari, sebagai keluarga, suami, anak-anak, cucu yang ditinggalkannya, di mana kita masih dipercaya untuk melanjutkan persiaran kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menyiapkan hati kita sehingga kita bersama dipantaskan untuk menerima rahmat-Nya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa pada halaman 25. Allah yang kekal dan kuasa, Engkaulah kehidupan bagi manusia di dunia dan kebahagiaan bagi para kudus di surga. Kami mohon semoga saudari kami, Ibu Agnes Yeti Kiroyan, yang Kau panggil menghadap hadirat-Mu,
turut dalam hidup Kristus itu oleh permandiannya akan hidup untuk selama-lamanya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Allah dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk, kita dengarkan sabda Tuhan. Kita membaca di halaman 25. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Kalau kita mati bersama-sama Yesus Kristus, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Saudaraku terkasih, ingatlah ini, kabar baik yang saya beritakan itu adalah kabar tentang Yesus Kristus, keturunan Daud. Dialah Kristus yang sudah hidup kembali dari kematian. Karena memberitakan kabar baik itulah saya menderita, malah sampai dirantai seperti seorang penjahat. Tetapi perkataan Allah tidak dapat dirantai. Itulah sebabnya saya tabah menanggung semua itu demi kepentingan orang yang sudah dipilih oleh Allah. Saya menanggung semuanya itu supaya mereka pun mendapat keselamatan yang memberikan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Sungguh benar perkataan, kalau kita mati bersama-sama Yesus Kristus, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Kalau kita tetap tabah, kita juga akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kalau kita menolak Dia, Dia juga akan menolak kita. Kalau kita tidak setia, Ia tetap setia, sebab Ia tidak dapat bertentangan dengan dirinya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu antar bacaan, mari kita naikkan pada pujian dari buku halaman 43. Buku halaman 43, lagu nomor 18. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa yang percaya padaku, tidak akan mati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan
dan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu sampailah Yesus di Betania dan mendapati Lazarus sudah 4 hari dalam kuburnya. Betania tidak jauh dari Yerusalem, hanya kira-kira 3 kilometer saja. Banyak orang Yahudi mengunjungi Marta dan Maria untuk ikut berduka cita atas kematian saudara mereka. Setelah mendengar bahwa Yesus datang, Marta keluar menemuinya, sedangkan Maria tinggal di rumah. Marta berkata kepada Yesus, "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, niscaya saudaraku tidak meninggal. Tetapi saya tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberikan yang Engkau minta." Kata Yesus, "Saudaramu akan hidup kembali." Jawab Marta, "Saya tahu bahwa ia akan hidup kembali pada hari kiamat." Lalu Yesus berkata kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya." "Engkau percaya ini?" Kata Marta, "Ya Tuhan, saya percaya. Saya percaya Engkaulah Al-Masih, Putra Allah yang datang ke dunia ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, kita mendapatkan gambaran seorang beriman, yaitu Marta dan saudarinya Maria. Mereka adalah sahabat-sahabat Yesus, dan mereka mengenal Yesus sebagai sahabat, tapi juga sebagai sosok pribadi yang kata-katanya, ajaran-ajarannya itu bisa merubah kehidupan. Maka ketika Tuhan Yesus datang sebagai teman, saudara, turut, ya, mungkin maksudnya untuk meneguhkan hati mereka, disambut oleh Marta. Dan apa yang dia ungkapkan? "Tuhan, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Padahal di sini Marta belum menerima Yesus sebagai Mesias, tapi sebagai saudara, sebagai teman. Tapi dia begitu yakin, seandainya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lalu Yesus sebagai sosok pribadi, dia menyatakan dirinya juga bukan sekedar sebagai sahabat, tapi sebagai Tuhan. "Saudaramu akan hidup kembali." Dan apa tanggapan Marta? "Benar Tuhan, saudaraku akan hidup kembali pada hari kiamat." Dan apa yang disampaikan ini adalah seperti yang diajarkan oleh para imam pada saat itu, oleh nabi-nabi pada saat itu, bahwa setiap orang mati akan dibangkitkan pada akhir zaman. Maka itu pula yang diyakini oleh Marta. Maka ketika Yesus mengatakan saudaramu akan hidup kembali, itu juga yang dibuka. Tetapi begitu Yesus menyatakan ini, "Aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Dia akan hidup, selalu hidup bersama dengan dirinya, walaupun secara fisik mengalami kematian." Lalu Yesus bertanya, "Apakah engkau percaya ini?" Dan dia mengamini, "Ya Tuhan, saya percaya. Saya percaya Engkaulah Al-Masih, Putra Allah yang datang ke tengah-tengah dunia." Inilah ungkapan seorang beriman yang percaya kepada Tuhan, bahwa Yesuslah sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka dengan semangat iman yang seperti inilah, kiranya keluarga
juga bisa melepaskan, merelakan Ibu Yeti menuju pada kehidupan barunya, kehidupan dalam keabadian, kehidupan yang tidak lagi diganggu oleh unsur-unsur duniawi ini. Dan karena itu kehidupannya itu sendiri, jiwanya itu sendiri dibebaskan dari tubuhnya. Tubuhnya adalah bagian dari dunia ini. Dan apapun yang bersifat duniawi itu sifatnya sementara. Sementara yang bersifat spiritual, rohaninya itu bersifat kekal. Dan untuk memulai kehidupan abadi memang harus meninggalkan yang dunia ini. Sehingga sekarang ini di dalam kehidupan barunya, Ibu Yeti tidak terganggu lagi oleh fisik, oleh mungkin penyakit yang ada dalam dirinya, sudah tidak dirasakan lagi. Beliau sekarang menjadi orang yang merdeka, dimerdekakan dari unsur-unsur dunia. Dan seperti yang juga dialami oleh Santo Paulus dalam bacaan yang pertama, bahwa bagaimana dia untuk mewartakan kabar gembira, mewartakan tentang Kristus sebagai jaminan atas keselamatan, dia juga harus menderita. Karena juga tidak sedikit pula orang yang menolaknya. Dan itu ditanggung sebagai suatu risiko, konsekuensi. Tapi dia tidak mundur, siap memikul itu. Yang penting adalah semakin banyak orang diselamatkan. Karena seperti yang juga dicatat oleh Santo Paulus, sungguh benar perkataan, kalau kita mati bersama-sama Yesus Kristus, kita juga akan hidup bersama-sama dengan Dia. Kalau kita tetap tabah, kita juga akan memerintah bersama-sama dengan Dia. Kalau kita menolak Dia, Dia juga akan menolak kita. Itulah yang dicatat oleh Santo Paulus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, saya estimasi keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Yeti, saya rasa sangat paham, sangat mengerti bagaimana perjalanan kehidupan Ibu Yeti. Atas salah satu cara beliau mencoba menghayati, menerima Yesus sebagai jalan kehidupannya, sebagai kebenaran, sebagai sumber keselamatan. Dan itu mungkin dia usahakan, dia hayati di dalam usaha-usahanya yang baik, termasuk di dalam membangun keluarga, di dalam usahanya untuk, ya katakanlah, mendampingi, mendidik anak-anaknya dari kecil, ya ketika sudah mulai sampai remaja, dewasa, sampai kita sebagai anak-anak, ya mampu untuk berdiri atas kaki diri kita masing-masing sebagai seorang dewasa yang bisa bertanggung jawab atas kehidupan kita. Tapi bagaimana usaha beliau untuk menghayati imannya itu, usaha-usaha yang baik untuk keluarga, tapi juga untuk komunitas-komunitas di mana beliau terlibat di dalam komunitas atau lingkungan. Itu atas salah satu cara untuk menghayati, menerima Yesus sebagai jalan kehidupannya. Dan mungkin juga beliau berjuang sungguh-sungguh untuk menghidupkan lingkungan atau komunitas atau presidium, legio, dan lain sebagainya. Ada usaha, ada perjuangan. Di dalam perjuangan itu mungkin juga tidak senantiasa mudah. Harus bertentangan juga dengan, ya, orang-orang di sekitarnya, entah itu di legio, entah itu di komunitas kerahiman ilahi, atau bahkan di dalam keluarga bisa saja. Mungkin ketika, terutama kita sebagai anak-anak, ya ketika kecil, masih kecil, kita kan nggak tahu apa yang baik dan benar. Taunya adalah yang menyenangkan kita. Kalau nggak menyenangkan kita, ya kita menolak. Mungkin orang tua, papa atau mama, ya berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi itu tidak menyenangkan kita. Kita bisa saja marah, kita ngambek dan lain sebagainya. Tapi itu sebagai anak kecil. Tapi ketika kita sudah dewasa, sudah mengerti, oh yang baik demikian, yang benar demikian. Nah tentu itu yang kita perjuangkan, itu yang kita hayati. Jika atas salah satu cara
maka apa yang dihayati oleh mama kita, istri kita, saudara kita, Ibu Yeti, juga kita hayati dalam kehidupan kita. Yang walaupun kadang-kala tidak enak, tapi itu bahwa itu adalah suatu kebenaran, itu adalah suatu kebaikan yang menyelamatkan bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita yang kita jumpai. Nah, itu yang kita hayati. Sudah Santo Paulus memberikan teladan yang sangat baik, walaupun dia menderita, tetapi dia tetap bertekun. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dan kiranya dengan semangat iman ini pula kita bisa melepaskan, merelakan Ibu Yeti, memulai kehidupan baru dalam keabadian, dan semoga dalam keabadiannya bersatu dengan para kudus dan dengan Tuhan yang dia diimaninya, juga tetap mendoakan kita sekalian, suami, anak-anak, cucu, untuk hidup menapaki jalan kehidupan yang menyelamatkan itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita tanggapi sabda Tuhan ini dengan bangkit berdiri. Kita berbaharui syahadat iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, dari situ ia akan